Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu, membahas, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang berkaitan dengan salah satu penopang hidup kita, yaitu mengenai harta. Allah mensifati harta dalam Al-Quran sebagai qiyamah. Allah mengatakan, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berikan kepada orang-orang bodoh harta kalian yang merupakan qiyamah. Allah mensifati harta sebagai qiyam. Dari kata qama yaqumu qiyaman, berarti berdiri. Maksudnya bahwa ini merupakan penopang kehidupan seorang manusia. Tidak bisa manusia hidup tanpa harta. Tidak bisa. Atau ada yang bilang bisa? Kalau hidup tanpa harta, tanggalkan seluruh pakaian Anda. Bisa hidup tanpa pakaian? Harta kan pakaian. Maka Allah mensifati harta sesuai dengan posisinya. Allah tidak meremehkan harta dan tidak mengatakan harta adalah najis, harus dihindari segala. Tidak. Tapi Allah mengingatkan kita iya. Karena harta berasal dari kata al-mal, berasal dari kata al-mail, mail tawa'. Artinya tabiat naluri manusia akan cenderung kepada harta. Pertama Allah sifati harta tersebut sebagai qiyam, suatu hal yang sangat asas sekali, yang sangat mendasar sekali untuk mendirikan kehidupan manusia. Dan harta tersebut merupakan kecenderungan manusia untuk memilikinya dan menguasainya, sehingga orang lupa akan kaidah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diingatkan oleh Allah, jangan sampai melupakan, bukan jangan cari. Allah memerintahkan, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Perintah Allah. Ya, walaupun bukan memfaedahkan wajib di sini perintahnya, karena ba'dan nahi, setelah larangan. Tapi Allah memerintahkan, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mencarinya ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita langkahi atau kita abaikan. Akibat dari mail taba', kecenderungan manusia akan harta tersebut begitu besar dan begitu kuat untuk menguasainya, sehingga sering dia lupakan kaidah Allah. Ini diingatkan oleh Allah. Bila kalian melupakan kaidah Rabbaniyah, kaidah Allah Subhanahu wa taala, mencari ini, kalian berubah bukan menjadi budak Allah lagi, tapi menjadi budak harta, sehingga Rasulullah mendoakan kecelakaan kepada mereka. Ta'is Abdul Dinar wa Abdul Khami wa Abdul Dirham wa Abdul Khamila wa Abdul Khamisah. Celaka. Ini mendoakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinul Islam yang berasal dari Khaliqul Khalqi ajma'in, pencipta manusia dan pencipta alam semesta seluruhnya, menempatkan harta pada posisinya. Allah mensifatinya sebagai sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Anda akan terperdaya dengan ini, dan jangan kalian lupakan kaidah Allah dalam hal ini. Jangan mencari harta penting, tapi ada yang lebih penting, sehingga kalian tidak melalaikan hal tersebut. Ya Allah memuji orang-orang yang tidak terlalaikan oleh harta, gemerlap harta dalam mencarinya. Bukan berarti dilarang, tidak. Rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Lalu Allah jelaskan bagaimana cara kita untuk bisa mengatasinya. Tadi didoakan oleh Allah kita kehancuran bila menjadi budak harta, sehingga yang halal yang haram kita tidak peduli, yang penting dapat karena tobat kita atau naluri kita atau tabiat kita condong kepadanya. Kita lupakan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbawa oleh ini sehingga didoakan celaka, sehingga kita, siapa yang mau menjadi celaka ya? Dirinya tidak mau dia. Lalu Allah jelaskan dalam Al-Quran lagi bagaimana cara untuk menghindarinya. Allah sifati rijal tersebut, orang-orang jantan, laki-laki yang kuat, itu yang jantan. Yang jantan bukan pembuat dosa. Anda iklan di negara Anda luar biasa. Yang membuat dosa yang dikatakan jantan, membunuh tanpa hak, itu yang jantan. Merusak diri sendiri dengan mengkonsumsi hal-hal yang merusak diri, itu yang jantan. Bukan itu yang jantan. Kata Allah rijal. Allah sifati lelaki jantan, kata Allah. La tulhihim tijaratu wala bi'un an dzikrillah. Jantan bisa dia menguasai dirinya. Dia bukan dikuasai oleh dirinya, dia yang menguasai diri, bukan dikuasai oleh hawa nafsunya. Allah mensifati laki-laki juga qawwamuna 'alan nisa ar-rijal. Itu yang jantan. Qawwamun, sifatnya qawwam 'alan nisa. Dia yang mengurus, dia mendirikan, dia yang membuat wanita ini bisa menjadi hidup. Allah sifati orang yang mampu untuk mengendalikan, bukan orang yang dikendalikan oleh istrinya. Orang yang dikendalikan oleh istrinya bukan jantan namanya itu ya. Allah mensifati dalam Quran dengan kata-kata yang menunjukkan ya, dan menjelaskan solusinya juga. Tadi Allah jelaskan solusinya bagaimana rijal yang dipuji oleh Allah, rijal la tulhihim tijaratu wala bi'un an dzikrillah. Mencari harta penting, tetapi jangan melalaikan dari yang lebih penting. La tulhihim tijarah, laki-laki jantan yang tidak terlalaikan dari mengingat Allah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Apa yang tidak melalaikan mereka? Jual beli dan perniagaan mereka tidak melalaikan. Berjual beli mereka iya, datang waktu yang lebih penting mereka tinggalkan yang penting ini. Begitu kan dalam kehidupan kita. Kalau orang yang melakukan yang tidak penting, orang yang rugi. Dalam kehidupan kita hanya ada penting, 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 dan lebih penting, dan sangat penting. Dan tidak penting membuang waktu, membuang-buang umur Anda. Seorang muslim hidupnya berpindah dari yang penting kepada yang penting. Tapi ini ada waktunya, ini ada waktunya. Dan jangan katakan bahwa bermain dengan anak, bercumbu dengan istri, bermesraan dengannya, atau keharmonisan rumah tangga, jangan katakan tidak penting. Itu penting dan tidak dinafikan dalam Islam. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Hanzalah. Walakin ya Hanzalah sa'atan sa'atan sa'ah. Tetapi wahai Hanzalah, ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. Ada waktunya engkau dekat dengan Allah Jalla fi'ula, merasa dekat. Ada waktunya engkau bermain dengan anak istrimu, dengan hartamu, ada. Ini dia din. Bukan rahbaniyah dalam Islam. Bukan tidak mengenal harta sama sekali, tidak pernah bermain dengan anak sama sekali, dan juga tidak dihabiskan waktunya dengan bermain dengan anak. Ada waktunya. Maka seorang muslim hidup berpindah dari yang penting kepada yang penting dan kepada yang lebih penting. Bila terjadi berbenturan, maka dia tahu memposisikan diri. Ketika Allah mengatakan la tulhihim tijarah, mereka melakukan perniagaan berarti, mereka berjual beli berarti, mereka mencari harta berarti. Tetapi bila datang yang lebih penting, tidak terlalaikan mereka. Iqamis shalah an dzikrillah, iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka dapatkan harta yang sampai nisabnya, sampai haulan ketentuannya, datang lebih penting untuk dikeluarkan harta tersebut. Mereka mengeluarkan juga untuk dirinya dan anak istrinya. Tapi ketika datang yang lebih penting, wa ita'iz zakah, mereka akan keluarkan hak Allah Jalla fi'ula. Lalu Allah jelaskan
Apa yang membuat mereka menjadi jantan ini, bisa menguasai diri sendiri, mengalahkan toba, mengalahkan naluri dia yang cenderung kepada harta. Orang yang cenderung kepada harta, tentu dia akan dikuasai oleh harta kalau dia tidak bisa menguasai dirinya. Ketika ada perniagaan dan ada panggilan sholat, bagi dia ntar dulu. Berarti dia tidak dikuasai oleh dirinya, dia dikuasai oleh harta, oleh syahwatnya untuk mendapatkan harta banyak-banyaknya. Ketika ada transaksi yang haram dengan iming-iming laba yang sangat besar sekali, ya, bila dia bukan lelaki jantan, dia akan melakukan. Tapi bila dia lelaki jantan, dikatakan Allah, dia akan berhenti. Dia menguasai dirinya. Bagaimana bisa sampai kepada tahap ini? Allah menjelaskan sifat mereka. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Apa yang menyebabkan mereka bisa menguasai diri mereka dari melakukan hal-hal tersebut? Atau ketika mereka terlanjur di dalam sebuah dosa, dalam sebuah transaksi yang haram atau pekerjaan profesi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menguasai dirinya dan tidak ragu-ragu untuk menghentikan pekerjaan tersebut walaupun dia akan hilang pekerjaannya. Alhamdulillah, pada masa sekarang Allah masih memberikan beberapa kaum muslimin hidayah seperti ini, keberanian sebagai seorang jantan. Saya pernah bertemu dengan mereka beberapa orang. Saya mengisi pengajian bulanan di salah satu bank konvensional, bank riba. Mereka umumkan, Ustaz, alhamdulillah awal tahun ini ada 15 orang yang mau berhenti. Ada sebagian mereka sudah sampai level manager. Alhamdulillah. Ini dia yang jantan. Ini dia yang jantan, ya akhi. Apa yang menyebabkan dia demikian? Yakhafun yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan suatu hari. Di hari tersebut tataqallabu fihi al-qulub wal absar, di mana hati dan pandangan berbolak-balik. Tidak ada yang tenang di saat itu. Semuanya menantikan sesuatu yang menakutkan yang akan terjadi pada dirinya, dan semuanya tidak ada yang merasa nyaman dan tenang tersebut. Khawatir apa yang pernah melakukan di atas bumi ini menyebabkan mereka dimurkai Allah pada hari tersebut. Sehingga Allah pun mengingatkan orang-orang yang lalai dalam mencari harta, yang terjerat dengan harta yang haram, diingatkan oleh Allah dengan hari kiamat. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Allah mengatakan celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Bila menimbang untuk dirinya dia lebihkan, menimbang untuk orang untuk dijual oleh dia ke orang, maka dikuranginya. Kata Allah, apakah mereka mengira tidak akan dibangkitkan di hari yang sangat besar? Hari apa itu? Yauma yaqumun nasu birabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah dan Allah tanyakan kepada anda di waktu itu, wa an malihi, harta yang anda dapatkannya dari mana anda dapatkan, min aina iktasabu fima anfaqa, dan untuk apa anda belanjakan. Ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu ada mahasiswa saya di program Magister Ekonomi Islam di salah satu perguruan tinggi ekonomi Islam ternama di Jakarta. Saya mengira dia praktisi di lembaga keuangan syariah, tetapi seperti yang diketahui bersama masih banyak pelanggaran-pelanggaran di sana. Saya waktu diskusi di kuliah, di kelas, ya sepertinya menurut saya bukan yang mau menerima apa yang saya sampaikan sepertinya. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, beberapa waktu yang lalu dia nelfon, Ustaz,
setelah Haji Idul Fitri ini juga Ustaz, kata dia, saya di bagian marketing di lembaga keuangan syariah tersebut, saya ada target yang harus saya capai. Sekarang saya mendapat kesempatan untuk memberikan pembiayaan kepada seseorang dengan nilai 100 miliar. Tetapi bagaimana akadnya, Ustaz? Karena yang saya tahu akadnya dari perusahaan seperti ini dari lembaga saya. Dan saya pelajari dengan Ustaz dahulu, ini adalah riba. Tinggal Anda perbaiki. Minta kepada bagian pimpinannya untuk diperbaiki akadnya sesuai dengan syariah. Bukan sekedar wakalah dan wakalah, murabah bil wakalah, jangan. Kalaupun wakalah, beli dahulu oleh dia, kemudian nanti setelah dibeli oleh dia barulah ada jual bikin akadnya terpisah. Maka dia mengatakan, saya dilema sekarang Ustaz, dihadapkan dua hal yang memberatkan. Antara saya harus memenuhi target agar pekerjaan saya terus langgeng, dan antara saya khawatir ini masih melanggar seperti yang kita pelajari. Saya katakan, cobalah, usahakan dahulu, semoga Allah membukakan pintu rezeki untuk Anda, dan semoga juga bukan rezeki untuk Anda, semoga Anda menjadi mafatihu kulli khair, sebagai kunci pembuka kebaikan. Kalau bisa Anda mendobrak SOP yang rusak di lembaga Anda, akan banyak mendapat manfaat dari tersebut. Maka dia mengatakan, insyaallah saya usahakan, dan insyaallah saya berkomunikasi terus dengan Ustaz. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mengatakan, memang kata dia, setelah saya baca buku Ustaz, saya belajar di kampus juga dengan Ustaz, kata dia, sekarang saya khawatir, takut memberikan makanan yang tidak halal kepada anak istri saya. Tapi dilema juga, saya sekarang kepala marketing di perusahaan tersebut, tidak tercapai target juga saya harus meninggalkan diri mencari. Tapi saya insya Allah mampu Ustaz. Tapi saya katakan, jangan keluar dahulu, cobalah dulu sesuai syar'i. Kalau memang nanti tidak ada solusinya, solusi yang terakhir adalah dunia Allah sangat luas bagi Anda. Maka orang yang diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tentu dicari, bukan ditunggu, dicari dan berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk bisa mengikutinya, untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya. Karena berapa banyak orang yang mengetahui itu adalah haram, tapi mereka tidak mampu untuk meninggalkannya. Dan yang paling buruk lagi, malah menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala.